Dua-duanya saya setting default ya. Jadi si Armageddon ini saya reset ke default. Dan untuk si SPC ini juga saya reset ke default. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya pengen ngobrol santai aja gitu. Karena kebetulan beberapa minggu ke belakang banyak banget yang nanyain, "Bang, saranin dong monitor gaming yang murah tapi speknya tuh bisa diandalkan untuk main game." Nah, seperti itu. Nah, kebetulan di sini tuh saya ada dua monitor ya. Yang pertama di sini ada SPC Pro SM 27 inch. Terus di sini ada Armageddon Pixel Plus XC27 HD Super 27 inch juga. Khususnya di 2020 ini banyak banget brand-brand yang menghadirkan gaming monitornya dengan harga yang cukup cukup bersaing juga, murah meriah gitu. Ada SPC, Armageddon, Aero, Lenovo, terus Xiaomi juga ada. Memang dulu juga banyak ya, seperti LG, terus BenQ, terus Samsung. Nah, monitor-monitor seperti itu sekarang udah banyak banget saingannya. Apalagi yang sekarang tuh harga-harganya cukup murah meriah. Nah, kebetulan saya pegang dua monitor ini yang harganya mirip. Beda sekitar 400 ribuan deh. SPC ini 2,5 jutaan. Dan si Pixel Plus ini 2,9 sampai 3 jutaan. Tapi kalau misalkan kemungkinan barangnya goib, harganya biasanya naik. Nah, jadi intinya sih kemarin karena banyak banget teman-teman di luar sana, "Bang, mending pilih Pixel Plus atau SPC?" Karena kebetulan saya juga review dua monitor ini, saya bingung balas yang mana, balasnya seperti apa gitu kan. Jadi akhirnya saya buat video ini aja gitu, biar kalian lihat bagaimana perbedaannya, persamaannya, kekurangannya, dan kelebihannya tuh terlihat langsung. Pertama kita lihat dari bundling yang didapatkan kedua monitor ini. Pertama, SPC mendapatkan adaptor dan kabel DisplayPort-nya hanya satu buah. Sedangkan Pixel Plus ada trafo, lalu satu kabel HDMI, dan satu kabel DisplayPort. Sisanya ya sama ya, ada buku manual dan buku garansi. Oke, terus lanjut lagi kita lihat langsung dari bodinya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Coba dekatkan ya biar kalau si SPC ini tuh memang garis merah hitamnya tuh terasa gaming banget ya. Di pinggirannya ini ada warna merah, terus kaki penyangganya juga warna merah sama seperti ini. Untuk bahannya ini semuanya plastik, belakangnya semuanya plastik kecuali untuk si kakinya sama penyangga di belakang ini adalah aluminium. Oke, kita lihat si Pixel Plus. Pixel Plus, si bezel pinggirnya ini tuh seperti aluminium. Nah, ini aluminium. Terus belakangnya juga ada aluminiumnya. Dan di bawahnya ada plastik. Bedanya di belakangnya ini ada corak, corak gamingnya. Tapi si SPC ini polos. Terus kakinya di sini sama-sama udah menggunakan aluminium juga, berbentuk huruf P sama seperti ini. Terlihat di sini posisi port display dan power monitor Pixel Plus ini ada di bawah, sedangkan SPC ada di pinggir. Saya sih lebih suka yang di pinggir ya, jadi lebih simple kalau bongkar pasang. Tapi kalau misalnya untuk tombolnya malah kebalik nih, yang Pixel Plus ada di pinggir, yang SPC ada di bawah. Tapi untuk softwarenya, saya lihat di sini kedua monitor ini sama persis software yang digunakan. Untuk layarnya di sini sama-sama memiliki screen kurvatur 1700 atau 1800-an. Ya udah cekung lah terlihatnya. Namun, panel yang digunakan yang sini berbeda. Untuk Pixel Plus diklaim Armageddon menggunakan AHA VIA panel. Sedangkan untuk SPC Pro SM menggunakan VIA panel. Tingginya, nah ini tinggi maksimalnya nggak bisa diatur. Mau naik lagi, mau turun lagi nggak bisa. Nah, tingginya seperti ini. Tapi kalau misalkan untuk tilt ke atas, terus tilt ke bawah, ini masih bisa. Sama ini juga masih bisa ke atas ke bawah. Nah, seperti ini. Terus untuk speknya nih, ini penting sekali ya, karena spek yang ditawarkan ini biasanya sangat menggiurkan sekali. Oke, sebelum itu saya akan coba nyalakan dulu ya keduanya, supaya bisa terlihat lebih jelas. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya udah nyalakan. Speknya kebetulan yang saya pegang ini speknya sama, ya hampir sama sih.
Dari resolusinya dulu, 1080p dua-duanya punya resolusi yang sama, Full HD. Terus refresh rate-nya 165 Hz. Ya, dua-duanya 165 Hz. Lalu respon time-nya, nah untuk respon time-nya di box si Armageddon ini diklaim 2 millisecond. Dan untuk si SPC ini, di boxnya ini diklaimnya 1 millisecond, tapi di web resminya disebutkan 2 millisecond. Jadi saya anggap ini monitor dua-duanya memiliki 2 millisecond. Namun dengan perbedaan harga tadi ya, beda 400 sampai 500 ribu, salah satunya ini, Pixel Plus udah support G-Sync compatible, sedangkan SPC belum support G-Sync compatible, hanya FreeSync saja. Di sini kalian bisa lihat perbedaannya karena dua-duanya saya setting default ya. Jadi si Armageddon ini saya reset ke default dan untuk si SPC ini juga saya reset ke default. Mungkin di sini tuh tidak ada sertifikasi berapa persen sRGB-nya atau color gamutnya berapa gitu, nggak ada. Dua-duanya sama, di web resminya juga nggak disebutkan, di boxnya juga nggak disebutkan. Nah, kekurangannya kalau misalkan yang saya rasakan, ini yang saya rasakan ya, kalau misalkan tidak ada sertifikasi sRGB-nya, menurut saya memang kurang cocok untuk profesional editor foto, editor video gitu. Kenapa? Karena ketika saya ngedit video YouTube di monitor ini, warna yang dihasilkan misalkan sudah terlihat merah, pas dengan keinginan pribadi atau si editornya. Tapi saat diupload ke YouTube, lalu ditonton di smartphone atau di monitor yang punya sRGB baik, warnanya tuh terlihat jadi berbeda gitu. Ya, tidak seperti yang diharapkan pada monitor ini. Nah, ini yang saya maksud kurang akurat ya, jadi tidak bersertifikasi. Kalau saya sih ya memang nggak masalah ya, beda-beda dikit warnanya gitu, karena saya juga bukan profesional editor. Tapi kalau kalian seorang profesional editor, ya ini jelas masalah. Begitu juga jika ngedit foto wedding nih. Misalkan di Photoshop warna baju merah pengantinnya udah sesuai gitu. Lalu warna hijaunya sudah sesuai keinginan gitu dilihat di monitor ini. Tapi ketika dicetak atau di print warnanya tidak sama atau tidak sesuai keinginan. Ya tentu ini bakalan menjadi dilema gitu kan. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan coba sedikit perbandingan aja, soalnya kan dua-duanya udah sama-sama 165 Hz dan 2 millisecond. Di sini saya akan coba gerak cepat. Warnanya juga cukup berbeda ya. Di si SPC ini agak gelap sedikit, tapi untuk si Armageddon ini agak terang sedikit. Mungkin karena si panel yang diberikan, yang diklaim sama Armageddon sama SPC ini tuh benar-benar sedikit berbeda. Yang ini AHVA panel, yang ini VA panel. Jadi mudah-mudahan kalian bisa lihat perbedaannya. Karena kalau misalkan masalah seperti ini tuh sesuai selera aja. Ada yang suka cerah seperti ini, ada yang suka gelap seperti ini. Nah, oke, di sini saya akan coba. Ini FPS-nya di atas 190 ya, 180-an. Ini pergerakan cepat. Nanti saya akan coba slow motion. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan dilihat sepintas seperti ini, pergerakannya ya cukup halus juga ya, dua-duanya cukup halus. Jadi 165 Hz-nya tuh udah bener-bener cukup keren lah, cukup mantap gitu, bisa diandalkan juga gitu. Nah, ini menggunakan scope paling besar di PUBG Steam, tidak ada nge-lag sedikit pun, jadi dua-duanya masih aman ya. Nih, enak banget nih kalau misalkan main seperti ini. Nah, jadi ya memang intinya si monitor ini tuh digunakan hanya untuk main game, seperti game PUBG, yang punya atau yang harus punya refresh rate tinggi, supaya tidak terjadi screen tearing ataupun ghosting, jadi lebih enak aja. Nah, untuk wattmeternya saya coba kedua monitor ini, diaktifkan di 165 Hz. Di kanan ini hasil dari Pixel Plus sekitar 30 Watt, sedangkan untuk SPC Pro SM sekitar 28 Watt. Ya beda tipis sih, nggak terlalu berasa lah kalau seperti ini. Kesimpulannya,
Jadi kedua monitor ini ya punya bezel yang tipis, layarnya udah kurvatur 1800, jadi agak cekung. Pokoknya terlihat lebih modern. Refresh rate-nya 165 Hz 2 millisecond, ini sangat baik untuk gaming FPS. Dan tentunya harganya minimalis untuk spek yang dihadirkan ya. Kalau di brand-brand yang lain mungkin harganya bisa di atas 4 juta, 5 juta. Nah tentunya pasti ada kekurangannya juga. Kekurangan menurut saya pribadi nih, tidak ada sertifikasi sRGB, warnanya jadi kurang akurat jika dipakai untuk profesional editor. Kalau dipakai gamer saat ngedit videonya gitu, terus diupload ke YouTube sih nggak masalah gitu. Seperti saya ya, nggak masalah lah, nggak terlalu bermasalah. Lalu penyangga dan kaki pada monitor ini, yang saya rasa kedua monitor ini tuh nggak terlalu kokoh gitu. Agak goyang-goyang, jadi kita harus pinter-pinter buat ngakalinnya supaya nggak terlihat goyang-goyang banget. Tapi kalau misalkan sampai jatuh sih enggak gitu kan. Karena kita mainnya juga paling di kamar sendirian gitu, nggak ribut gitu, jadi nggak sampai jatuh. Kalau urusan warnanya ya sesuai selera aja sih. Kadang ada yang suka warnanya lebih cerah seperti si Pixel Plus ini. Ada juga yang warnanya tuh pengen kalem seperti si SPC ini. Jadi ya ini sesuai selera aja, kembali lagi ke kalian. Dan terakhir, untuk garansinya, sama-sama 1 tahun untuk ganti baru dan 2 tahun servis berjalan. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.